Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Siap ya untuk menerima pembelajaran di pagi hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita ingat-ingat terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya kita materinya tentang apa? Tentang fauna. Tentang fauna di dunia ya. Nah, hari ini nanti kita fauna di dunia ada berapa wilayah kemarin? Ada neartik, neotropik, kemudian ada apa lagi yang sudah bikin peta? Neartik, neotropik, paleartik, kemudian australis, oriental. Terus ada Etiopian ya, ada 6. Ya, masing-masing ada wilayah persebarannya. Kemudian masing-masing ada jenis faunanya. Ya, diminta untuk membuat petanya. Nah, untuk yang pelajaran hari ini, tulisannya flora fauna persebaran flora fauna menurut Alfred Russel Wallace ya, yang persebaran fauna dunia ini berkaitan juga dengan persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada beberapa fauna di Indonesia yang jenisnya hampir sama dengan fauna di dunia. Jadi ada berkaitan. Ketika kamu sudah mempelajari, sudah memahami persebaran fauna di dunia, maka akan lebih mudah memahami pembelajaran pada kali ini ya. Kita mulai ya. Mata pelajaran geografi kelas 11 semester 1 tahun 2020-2021 dengan Ibu sendiri, Ibu Sevi. Lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami persebaran flora fauna di Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar persebaran fauna di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita lebih khusus ke fauna dulu ya, fauna di Indonesia. Kalau sebelumnya pembagian fauna di dunia itu menurut Alfred Russel Wallace. Nah, yang sekarang ada 2 yaitu Wallace dan Weber ya. Wallace sama dengan yang dunia ditambah yang sekarang yang Weber untuk yang Indonesia. Jadi pembagian wilayah fauna di Indonesia ini Indonesia yaitu terbagi jadi 3. Kalau yang dunia kemarin terbagi jadi 6, kalau yang Indonesia ini terbagi jadi 3. Yang pertama ini ada paparan Sunda, kemudian ada peralihan, kemudian ada wilayah paparan Sahul. Untuk paparan Sunda, ini wilayah yang meliputi ada ini Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan ada Bali. Kemudian wilayah peralihan, di sini ada Sulawesi dan ada Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat maupun Timur. Sedangkan paparan Sahul ini meliputi Papua dan Maluku. Nah, itu pembagian wilayah fauna di Indonesia menurut Wallace dan Weber. Nah, untuk paparan Sunda ini merupakan, kalau kalian lihat di sini ya, di sini petanya biru muda. Nah, ini pada lampau pada saat pembentukan pada dulunya ini adalah jadi satu dengan benua Asia. Sehingga apa maksudnya di sini? Paparan ini sebenarnya adalah benua atau dataran yang dulunya adalah dataran yang kemudian ketika es mencair dia tergenang oleh air laut sehingga jadilah dia laut yang dangkal. Nah, paparan Sunda ini awalnya dia jadi satu dengan benua Asia ya. Di sini ada Malaysia, ada Singapura, lanjut ke atas ada benua Asia yang lain sehingga apa maksudnya? Fauna-fauna yang ada di paparan Sunda ini mirip dengan fauna-fauna yang ada di
yang bertipe atau wilayah oriental atau asiatis yang ada di pembagian wilayah fauna dunia kemarin kan ada yang wilayah oriental ya atau asiatis. Nah, ini sama dengan paparan Sunda, ini bagian dari itu. Kemudian yang paparan Sahul, lihat di sini birunya yang muda ini dia jadi satu dengan Australia. Di sini ada Australia ya, lihat di tanda kuning di sini. Artinya apa? Pada saat sebelum es mencair ya, daratan ini ya, Papua, Maluku dan Australia ini dulunya menjadi satu, sehingga maksudnya apa? Fauna-fauna yang ada di Papua dan Maluku ini mirip-mirip dengan fauna yang ada di Australia atau bertipe Australis kan ada ya yang fauna tipenya dia tipenya Australis. Kemudian yang wilayah peralihan ini ada Sulawesi dan Nusa Tenggara ini tidak terpengaruh oleh benua Asia maupun Australia sehingga daratan ini tidak pernah bersatu dengan benua Asia maupun Australia sehingga inilah yang disebut dengan fauna Indonesia. Ya, dia tidak mirip dengan fauna-fauna yang ada di Asiatis maupun fauna-fauna yang ada di Australis. Nanti akan. Nah, yang merah ini adalah garis Wallace-nya. Ya, ini batasnya. Yang sebelah sini ini paparan Sunda dan yang kuning ini adalah garis Weber-nya. Jangan kebalik ya. Nah, yang di tengah-tengah ini peralihannya. Kita lanjutkan. Nah, ini fauna tipe Asiatis atau paparan Sunda. Karena apa? Karena fauna-fauna yang di paparan Sunda ini sejenis atau mirip dengan fauna-fauna dunia yang ada di wilayah Asiatis ya. Masih ingat kalau kalian sudah menggambar peta, sudah mengerjakan tugas peta persebaran fauna dunia, kalian pasti tahu ya. Wilayah Asiatis atau Oriental ya, paparan Sunda ini fauna-faunanya tidak jauh berbeda dengan wilayah Asiatis karena dulu sebelum es mencair dia adalah satu daratan. Nah, paparan ini sendiri artinya adalah dataran atau benua. Nah, pada saat es mencair kemudian dia tergenang oleh air laut, akhirnya terpisahlah fauna tadi. Nggak bisa berenang ya, misalnya gajah kan sama harimau nggak bisa berenang karena esnya mencair, udah jadi lautan, daratan jadinya terpisah. Tapi masih ada kemiripan-kemiripannya. Nah, ini jenis fauna tipe Asia terdiri atas beberapa jenis mamalia, burung, ikan, dan reptil. Faunanya ada gajah, badak, tapir, banteng, kerbau liar, harimau Sumatera, macan tutul, beruang madu, orang utan, bekantan, siamang, elang Jawa, curik Bali, merak, rangkong, pesut mahakam, siluk ya. Wilayahnya ada di Sumatera, tadi lihat di peta sebelumnya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ini tentunya kalian tahu ini fauna apa ya, ada harimau, ada gajah, di sini ada tapir. Lanjut ya. Nah, di sini ini ada fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan ini dia berbeda daratannya. Ya. Fauna tipe peralihan ini berbeda. Masih di sini hujan, Bu, suaranya jelas. Suaranya nggak kedengar. Sekarang kedengar nggak? Dengeran, tapi putus-putus, Bu, karena hujan. Iya, macam ini ya. Kurang jelas suaranya, Bu, hujan di sini. Ini, Bu. Udah ya? Kita lanjutkan ya? Iya, Bu. Ya. Lanjutkan. Untuk tipe peralihan atau wilayah peralihan itu faunanya ada Sulawesi, faunanya ada Anoa, babi rusa, kerabuku, rangkong Sulawesi, Malio Komodo. Wilayahnya tadi seperti yang ada di peta, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat maupun Timur. Kalian tentunya tahu ya, ini ada di Nusa Tenggara, di wilayah Komodo ya. Ini Komodo, kemudian ada Anoa, kemudian ada rangkong Sulawesi dan ada kerabuku. Nah, ini berarti fauna-fauna asli Indonesia karena daratannya dia tidak pernah bersatu dengan benua Asia maupun dengan benua Australia. Lanjut ya. Tipe Australis atau disebut dengan paparan Sahul. Paparan Sahul ini kenapa disebut dengan fauna Australis? Karena fauna-fauna di paparan Sahul ini sama dengan fauna di wilayah Australis yang pembagian fauna di
dunia. Namanya kanguru Contohnya pohon. ada Tapi di gambar kanguru ada biasa kasuari, ada kuskus, ada kanguru pohon. darat. Anak-anak ini ya, tolong suaranya dinonaktifkan dulu ya, Ibu jelaskan sebentar dulu ya. Kemudian kita lihat di sini, ini fauna tipe Australis ini umumnya tidak terlalu besar badannya dan umumnya dia banyak ditemukan mamalia berkantong. Contoh faunanya ada tadi ya, kanguru pohon, kuskus, dan cendrawasih, kasuari, landak Papua, dan walabi. Walabi ini sejenis kanguru. Ini sudah ada sepertinya di jenis-jenis fauna dunia ya, yang pertemuan sebelumnya. Kemudian wilayahnya ada di Papua dan Maluku. Nah, ini ciri-ciri fauna Indonesia di tiap wilayah. Jadi tadi ada 3 ya, ada apa namanya, paparan Sunda, kemudian ada peralihan, dan ada paparan Sahul atau tipe Australis. Kita lihat di sini ciri-cirinya apa saja secara umum. Di fauna paparan Sunda ini merupakan fauna tipe asiatis. Umumnya mamalianya itu berukuran besar, banyak jenis kera, kemudian banyak jenis ikan tawar, dan sedikit burung berwarna, dan tidak ada binatang berkantung atau tidak ada hewan berkantung ya. Kita lanjutkan, untuk yang fauna tipe peralihan, ini merupakan hewan asli Indonesia. Karena secara geologis, kawasan ini tidak pernah bersatu dengan daratan manapun, baik Asia maupun Australia. Lanjut, kemudian fauna paparan Sahul atau tipe Australis, ciri-cirinya apa? Binatang mamalianya kecil. Ya, kalau yang paparan Sunda tadi, mamalianya berukuran besar, kalau yang Sahul mamalianya berukuran kecil. Kemudian jarang ditemukan binatang kera, sedangkan di paparan Sunda banyak ditemukan jenis kera. Kemudian kalau di paparan Sahul itu sedikit jenis ikan tawar, lebih banyak ikan laut ya, seperti di Labuan Bajo ya. Kalian tahu Labuan Bajo itu di Papua itu banyak ikan laut pastinya kan. Nah, kalau di paparan Sahul ini banyak ditemukan ikan laut, sedangkan ikan tawarnya sedikit daripada yang paparan Sunda. Kemudian banyak burung berwarna ya, di paparan Sahul ini banyak ditemukan burung berwarna dan banyak binatang berkantung ya. Ini mirip-mirip dengan wilayah Australia. Oke, sudah masuk ke tugas. Jadi tugasnya itu nggak jauh berbeda dengan tugas persebaran fauna di dunia. Kalau di dunia kemarin kan sudah disediakan ini karena apa namanya, peta buta ya, nanti akan Ibu kirimkan ya. Nanti menyusul ya, ini ya Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Kalau kemarin gambarnya peta buta dunia, kalau sekarang peta buta Indonesia ya. Kalian masih yang sudah mengerjakan pasti paham. Nanti silakan di download di Google Classroom, di print ya. Kalau udah di download, di print peta buta Indonesia seperti gambar di atas, nantinya akan dikirim melalui Google Classroom. Kemudian batasi peta tadi berdasarkan pembagian fauna menurut Wells dan Weber. Ya, tadi ada garis Wells dan garis Weber yang di sini tadi ya. Kemudian berikan warna yang berbeda pada setiap wilayah dengan pensil warna atau spidol. Kalau yang fauna dunia kemarin ada 6 pembagian wilayah sehingga ada 6 warna. Kalau yang Indonesia ada berapa warna? Berarti kalau ada 3 pembagian wilayah, ada 3 warna. Kemudian tambahkan legenda pada peta yang Anda buat. Ini ya, berikan garis tepi. Yang pertama, langkahnya sama persis kayak seperti yang pembuatan peta fauna di dunia. Yang pertama, garis tepi peta dulu, kemudian tulis judul peta. Judul petanya adalah peta persebaran fauna di Indonesia menurut Wells dan Weber, kayak gitu ya. Ini judul petanya, nanti bisa di screenshot atau kalian ulang lagi boleh. Pembagian, ini judulnya peta pembagian wilayah fauna menurut Wells dan Weber. Tulis nama kelas ya, tambahkan tahun pelajaran, buat legenda. Ini bukan 6 lokasi ya, ini harusnya berapa lokasi? 3 lokasi pembagian wilayah. Ya, 6 itu yang dunia ya. Nah, kalau di Zoom itu bisa edit-edit nih kalau di video. Kemudian sehingga ada berapa? Sehingga ada 3. Sorry.
Ada 3 pembagian, ada 3 warna yang berbeda ya. Bila sudah selesai, Anda tempelkan pada buku catatan geografi. Sama persis kayak kemarin. Nah, habis itu, nah ini contohnya. Jadi yang pertama, kalian tulis judul petanya dulu. Kemudian kalian tandain batasnya di sini ya. Tidak harus Wells dan Weber, yang penting warnanya berbeda. Boleh dengan garis merah, boleh dengan garis apa. Dan ini garis Webernya. Kalau sudah dibatasi, yang pertama tulis judul. Kemudian dibatasi dengan garis Wells dan garis Weber. Nah, kalau sudah dibatasin 2 garis tadi, kalian kasih keterangan. Tidak perlu dikasih keterangan, nggak apa-apa ya. Ini nggak perlu ini. Oke, sebentar. Nah, ini nggak perlu, karena sudah ada di legenda. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Karena apa? Karena sudah diwakili oleh simbol warna. Jadi, yang paparan Sunda ini nanti dikasih warna apa terserah. Tidak harus sama dengan yang ini, yang ditentu saja wilayah pertengahan. Misalnya warna apa, yang penting ada 3 warna. Yang diwarnain sama kayak yang dunia kemarin. Petanya ya, ke lautnya nggak usah. Ini kan laut yang di sini, ini jangan, nggak usah diwarnain. Yang diwarnain yang di dalam peta saja. Oh, misalnya yang di sini, yang di sebelah kiri garis Wales, itu paparan Sunda kan? Oh, paparan Sunda misalnya warna hijau. Ya udah di sini dikasih warna hijau, yang di dalam peta saja ya, di dalam peta saja. Pokoknya sama persis kayak yang fauna dunia kemarin. Kemudian wilayah pertengahan juga. Yang bukan Indonesia nggak usah diwarnain ya. Ini kan bukan Indonesia, ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini tidak perlu. Yang Indonesia aja. Kemudian wilayah pertengahannya diwarnai dengan warna yang berbeda, yang paparan Saul juga sama. Oke, jadi Dingin loh. paparan Sundanya, wilayah pertengahan dan paparan Saul ini tidak usah dikasih keterangan karena sudah ada di legenda. Cukup dikasih keterangan warna saja. Dan jangan lupa judul petanya. Jangan lupa kelas, jangan lupa tahun pelajaran. Lanjut ya. Oke, ini sama lah ya. Oh ya, ini tugasnya yang pertama, salin tujuan pembelajaran dulu supaya kalian berurutan di catatan kalian. Tujuan pembelajarannya, tujuannya aja ya, nggak usah semua dalam video kamu salin semua, nggak usah, tergantung ini aja perintahnya. Kalau ibu minta tujuan aja ya salin tujuan. Kemudian silahkan print 3 gambar fauna di tiap wilayah, ya. Kan di situ ada nama-nama fauna tiap wilayah. Kalian pilih 3 fauna, kalian cari di googling. Kalau di blog apa namanya www.bumiku biru hijau belum ada ya. Itu silakan kalian cari sendiri di Google ya. Kalian pilih 3 fauna yang ada di keterangan tiap wilayah. Kemudian kalian sudah dapat bukunya kan? Bukunya yang ini bukan? Udah ada, Bu. Hah? Udah ya? Belum, Bu. Ada yuk. Oh, belum. Oke. Belum, Bu. Jadi kalian tuliskan ya ciri-ciri fauna di tiap wilayah yang tadi. Kerjakan peta persebaran fauna Indonesia sesuai instruksi. Dengar nggak suara Ibu Nak? Agak hujan terus banget di sini. Ini ketentuan tugasnya ya, seperti biasa. Sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Tugasnya ini ya, tugasnya. Salin tujuannya berarti ya. Ini, ya udah ini aja. Kemudian, Ya, Bu. faunanya setiap wilayah pilih 3, ini kan ada banyak, ada gajah, badak, tapir. Tidak harus sama dengan yang ada di sini, di PowerPoint. Silahkan pilih 3 dari setiap wilayahnya. Nah, ini kan ada. Silahkan cari di Google ya. Coba di chat suara Ibu kedengar nggak? Coba ada nggak? Di chat suara Ibu kedengar nggak? Di chat. Nah ini yang ciri-ciri setiap wilayah ya. Ini bisa kalian salin. Nah itu tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Tugasnya itu aja. Kurang lebih sama dengan yang
persebaran fauna dunia sebelumnya, hanya sekarang diganti persebaran fauna di Indonesia. Kedengeran, Bu. Kalau tidak ada, jelas ya? Coba Jelas. kalian chat, kira-kira lebih jelas Ibu menjelaskan di video atau lewat Zoom? Yo. Halo? Iya, Bu, Zoom. Iya, Bu. Ya, di chat ya, nak, coba di chat, soalnya suaranya agak kedengar nih. Oke, cukup sekian aja ya, nak ya. Nanti minggu depan Ibu lihat lagi, kalau kita bisa Zoom, kita laksanakan Zoom. Tapi kalau tidak bisa ya nanti tugas atau video yang lain ya. Paling tidak kita ada Zoom-nya, kalian sudah pernah menggunakan Zoom. Kan kalau di Zoom kan kita bisa, ya, kita bisa tatap langsung seperti di kelas, hanya ini melalui video aja ya. Mohon maaf apabila selama Ibu menjelaskan ada kata-kata yang kurang berkenan. Silahkan jangan lupa diselesaikan tugasnya. Kalau di classroom misalnya nilainya belum ada, yang penting kalian sudah mengirimkan, tidak usah khawatir karena pasti data itu tersimpan ya. Iya, Bu. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan ya, tetap enjoy walaupun cuma di rumah. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi anak-anak, terima kasih atas perhatiannya.